Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya, karena kali ini aku akan membahas satu topik yang menarik. Tapi sebelum itu perkenalkan, aku adalah seorang fresh graduate yang baru aja lolos menghadapi lika-liku perskripsian. Hobi aku menonton dan jalan-jalan, dan ada satu prinsip yang aku terapkan, yaitu hasil yang besar tidak luput dari usaha yang besar. Jadi keep going dan terus semangat. So, nama aku Siti Humairo, semoga aku bisa memberikan insight baru untuk kalian semua. Sebelum itu aku mau tanya, siapa di sini yang pernah merasakan stres ketika dihadapkan dengan ujian, dengan tugas, atau ketika mengerjakan skripsi? Kalau kalian pernah, pasti kalian tahu rasanya bagaimana menghadapi berbagai tekanan yang seakan-akan tuh gak ada habisnya. Jujur, skripsi itu bukan hanya menulis, tapi bagaimana kita menghadapi tekanan selama proses itu berlangsung. Dan semua orang pasti pernah merasakan stres, apalagi di saat-saat menyusun skripsi seperti ini. Lalu, apa sebenarnya stres itu? Stres adalah respon tubuh kita ketika dihadapkan dengan tantangan atau dengan tekanan. Jadi, ketika tertekan, tubuh kita ini akan bereaksi. Misalnya, detak jantung yang akan lebih cepat atau sampai kita itu kesulitan untuk tidur. Lalu, apa faktor yang bisa menyebabkan stres ketika skripsian? Yang pertama, tantangan waktu. Seringkali kita menunda-nunda dan berpikir, masih lama, masih awal semester. Padahal waktu itu akan terus berjalan, teman-teman. Sedangkan skripsi kita masih jauh dari kata selesai. Lalu yang kedua, adanya revisi terus-menerus. Sehingga kita ini bisa terjebak ke dalam perasaan lelah akan revisi yang gak ada habisnya. Padahal kita itu udah mengerjakan semaksimal mungkin. Lalu yang ketiga, harapan dari diri sendiri dan orang lain. Hal ini menekan kita untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Ditambah tekanan dari keluarga, dari teman yang selalu menanyakan, bagaimana skripsinya, udah sampai mana bimbingannya, kok bab ini belum maju, ayo cepet lulus, cepet selesain skripsinya biar cepet kerja. Pertanyaan itu tuh pasti ada aja ya teman-teman. Lalu, faktor yang keempat adalah kekhawatiran akan masa depan. Seringkali kita overthinking, bagaimana kalau skripsi ini nggak selesai? Bagaimana kalau kita sampai mengambil semester kembali? Lalu bagaimana kalau kita jadi mengecewakan banyak orang? Nah, hal itulah yang bisa menghambat kita untuk bisa maju, untuk bisa melangkah, dan berprogres ketika skripsian. Akhirnya aku pun sadar kalau aku nggak mengelola stres ini, aku nggak akan bisa maju, nggak akan bisa berani untuk sidang skripsi. Lalu akhirnya aku mencoba berbagai cara untuk bisa mengelola stres aku ini. Yang pertama, aku manajemen waktu. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membagi antara waktu skripsian dengan waktu istirahat. Dengan cara aku membuat to-do list yang harus aku lakukan, yang harus aku selesaikan di hari itu. Lalu yang kedua, tetap melakukan hal yang aku suka. Karena aku suka jalan-jalan, jadi aku skripsian sambil jalan-jalan. Contohnya aku pernah skripsian di mall, aku suka skripsian di taman, aku pernah skripsian di kafe, dan di tempat lainnya. Hal itu membantu aku mendapatkan suasana yang baru. Lalu cara yang ketiga adalah latihan pernapasan. Ketika aku mulai penuh pikirannya, mulai deg-degan lagi, mulai cemas lagi, aku mengatur napas aku dengan mengambil nafas dalam-dalam secara berulang-ulang. Hal itu meredakan kecemasan, membuat diri aku lebih tenang. Lalu cara yang keempat adalah cerita dengan teman. Hal ini sangat membantu, apalagi kepada teman yang sama-sama lagi berjuang skripsi. Karena mereka itu tahu tekanan kita itu seperti apa dan akhirnya kita bisa saling mendukung. Lalu cara yang kelima adalah berdoa. Menurut aku, part ini jangan di-skip, jangan dilewatkan. Karena di dalam doa itu ada harapan, ada keinginan yang kalian ucapkan langsung dan kalian minta langsung kepada Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa untuk minta doa kepada keluarga, kepada teman-teman. Karena aku yakin aku bisa sampai di titik ini
berkat doa-doa dari orang-orang sekitar aku. Jadi, stres itu tidak bisa hilang langsung sepenuhnya, tapi bisa kita kelola untuk kita bisa melangkah lebih maju, untuk kita bisa mendapatkan solusi atas hambatan-hambatan yang kita hadapi. Terima kasih dan cukup sekian pembahasan aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk teman-teman yang lagi skripsian, tetap berjuang dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa ya teman-teman. Aku punya satu pantun nih, tapi kalian jangan lupa bilang cakep ya. Public figure bermain adegan untuk membuat film ironi. Sebelum semua kita usaikan, jawablah salam penutup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.